Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah Design of Experiment dengan sub Blocking and Confounding Factorial Design. Di sini kita akan memperkenalkan, pertama itu adalah ketua kelompok, yaitu saya sendiri Andri Asadi. Kemudian ada wakil ketua yaitu Muhammad Zola Sukarni. Kemudian sekretaris kita yaitu Nando Desipan Yusuf. Selanjutnya anggota kelompok kita yaitu pertama Novia Irena, selanjutnya ada Lutfi Arpandi, kemudian ada Dinda Fani. Oke, mungkin untuk pembahasannya kita lanjut ke Lutfi Arpandi. Terima kasih sebelumnya dari Bung Andri yang telah membuka presentasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan di latar belakang seorang peneliti atau insinyur tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan data. Yang pertama, ada efek kecepatan pemotongan, faktor A. Yang kedua, ada alat geometri, faktor B. Yang ketiga, ada sudut potong, faktor C. Pada masa pakai dalam jam dari sebuah mesin perakas, 2 level dari masing-masing faktor telah dipilih, dan 3 replicates dari 2 faktorial 3. Desain faktorial sudah dijalankan. Dan data dari hasil tersebut terlampir pada lembar data. Oleh sebab itu, percobaan penelitian ini dijalankan dengan lembar soal 7.1, mengacu pada lembar soal 6.1. Yang kedua adalah ada masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah terdapat dalam soal 7.1 adalah yang pertama, belum ada pertimbangan dalam bentuk percobaan soal 6.1. Yang kedua, analisis eksperimen dengan mencari nilai signifikan dan nilai tidak signifikan dari proses yang sedang diuji coba. Yang ketiga ada tujuan. Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan yang ingin didapat dari soal 7.1 adalah pertama, mendapatkan hasil pertimbangan dan percobaan 7.1 dari soal 6.1. Yang kedua adalah mendapatkan hasil nilai signifikan dan nilai tidak signifikan berdasarkan proses tersebut. Yang ketiga adalah memahami soal yang diberikan dengan baik. Selanjutnya saya lanjutkan dengan penjelasan Bang Andri. Oke, kita lanjutkan ke bagian data. Berdasarkan soal 7.1, maka data yang bisa didapat adalah berdasarkan soal nomor 6.1. Didapat data efek kecepatan pemotongan faktorial A, alat geometri faktor B, dan sudut potong faktor C yang dilakukan dengan 3 replicates yang digambarkan dalam satuan waktu. Dan data tersebut terlampir sebagai berikut. A, B, C adalah sebagai faktor, kemudian treatment combination adalah percobaan, kemudian replicate 1, 2, dan 3 itu adalah blok. Baiklah, saya akan memasukkan data dari soal ke dalam Minitab. Baiklah, kita akan lanjut untuk memasukkan data ke Minitab. Baiklah, selanjutnya kita akan memasukkan data dari soal ke worksheet Minitab dengan langkahnya sebagai berikut. Yang pertama kita langsung ke menu Start, kemudian kita ambil DOE, selanjutnya Factorial, dan kita create Factorial Design. Di sini kita perlu menambahkan faktor, yaitu dari soal terdapat 3 faktor, jadi kita harus membuat 3 faktor juga. Selanjutnya kita cek di sini udah oke, kemudian lanjut ke desain. Desain kita ambil full factorial. Selanjutnya number of replicate itu terdapat dari tadi di soal ada 3. Selanjutnya number of block 3 juga. Kemudian oke. Selanjutnya di option kita perlu menghilangkan centang randomize, karena di random kalau kita centang randomnya itu hasilnya bakalan acak. Kemudian oke. Selanjutnya faktor. Faktor ini udah terdapat 3 faktor A, B, C. Ini langsung oke. Nah, kemudian kita cek di result. Result di sini kita ambil summary table alias table. Kemudian content of alias table itu default interaction. Kemudian kita oke kan. Kemudian kita lanjut. Oke.
dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah tadi faktor, kita terdapat 3 faktor, kemudian ada run ada 24 kali, kemudian bloknya itu adalah 3, kemudian replikat ada 3. Nah, selanjutnya kita input data replikat atau bisa disebut dengan respon. Responnya kita masukin, yang pertama itu replikat yang pertama. Kita isi responnya itu adalah replikat yang pertama. Di sini kita lihat faktor ABC. ABC di sini adalah min, min, min. ABC adalah min. Jadi di replikat 1 itu terdapat nilainya 22. Begitu juga seterusnya. 33, 55, 44, 40, 60, 39. Kemudian kita lanjut ke replikat kedua, yaitu 31, 43, 34, 47, 45, 37, 50, 41. Kemudian replikat ketiga itu ada 25, 29, 50, 46, 38, 36, 54, dan 47. Nah, inilah hasil dari tabel awal untuk sistem faktorial. Kemudian kita lanjut pembahasan oleh Muhammad Zola Soekarni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari data yang telah dibuat oleh Saudara Andreas Sadi. Di sini kita pastikan dahulu sudah terdapat 3 blok yang sesuai diminta oleh soal, di mana soal mengatakan menggunakan 2 faktorial pangkat 3. Selanjutnya sudah dimasukkan respon datanya. Respon adalah data tersebut yang ada di tabel replikat. Selanjutnya kita analisis, yaitu dengan cara menuju menu Start, masuk ke DOE, lalu pilih faktorial dan pilih Analyze Factorial Design. Selanjutnya di sini ada tab respon, kita select. Selanjutnya kita pergi ke menu grafik. Di sini efek plot, kita pilih Pareto dan normal, dan residual plotnya yaitu 4-in-1. Selanjutnya oke. Dan lanjut, langsung kita oke. Nah, di sini kita dapat melihat ada tabel residual plot correspond. Selanjutnya ada Pareto chart dan selanjutnya dan normal plot of standardized effect, di mana respon menggunakan alfa sama dengan 0,05. Nah, di sini sudah muncul data-data yang kita perlukan seperti factorial regression response versus blok ABC. Lanjut ada model summary, terus coded coefficient, dan regression equation in uncoded units, dan beserta alias struktur, di mana ada faktor ABC dan alias 1, blok 1, blok 2, ABC, AB, AC, BC, dan ABC. Dan fits and diagnosis for initial observation. Selanjutnya dalam pembahasan analisa, saya serahkan kepada Saudara Nando Desrivan Yusuf. Oke, pembahasan akan dijelaskan oleh saya, di mana tadi kita sudah mendapatkan bagaimana cara menganalisis data yang sudah dimasukkan ke dalam proses Minitab. Nah, berdasarkan data analisis tersebut bisa dilihat pada kode koefisien nih, sebelah sini bisa dilihat di layar. Nah, di dalam kode koefisien tersebut kita bisa lihat p-value. Sudah tahu kan tadi A, B, dan C. A adalah efek kecepatan, B adalah alat geometri, dan C adalah sudut potong. Nah, efek kecepatan tidak signifikan dikarenakan p-value lebih daripada 0,05. Jika p-value lebih daripada 0,05, maka hasil tersebut tidak signifikan terhadap masa pakai. Seperti itu. Sedangkan alat geometri dan sudut potong itu signifikan dikarenakan
p-value kurang daripada 0,05. Bisa dilihat pada gambar, bisa dilihat pada bagian B. B adalah alat geometri, bagian p-value adalah 0,0000, maka lebih kurang daripada 0,05, maka alat geometri atau faktor alat geometri itu signifikan. Selanjutnya adalah di bagian C. C p-value-nya sama 0,013, itu kurang daripada 0,05. Maka C atau sudut potong itu faktornya adalah signifikan. Oke. Selanjutnya adalah bisa dilihat juga pada kode koefisien yang namanya parameter interaksi antara ketiga faktor, yaitu antara faktor efek kecepatan pemotongan dengan alat geometri A dikali B. Selanjutnya adalah antara faktor alat geometri dan faktor sudut potong B dikali C, serta antara faktor kecepatan efek pemotongan dengan alat geometri dengan pula sudut potong A dikali B dikali C memiliki nilai tidak signifikan dikarenakan p-value-nya lebih daripada 0,05. Bisa dilihat pada gambar A dikali B, itu nilai p-value-nya adalah 0,498, B dikali C adalah 0,257, dan A dikali B dikali C itu nilai p-value-nya adalah 0,381. Karena melebihi 0,05 maka nilainya tidak signifikan. Berbeda halnya dengan parameter interaksi antara faktor efek kecepatan pemotongan dengan sudut potong A dikali C, mendapatkan hasil signifikan dikarenakan p-value-nya kurang daripada 0,5. Bisa dilihat pada gambar 0,002, maka hasilnya adalah signifikan. Bisa dilihat pada gambar yang ada di layar untuk membuktikan dengan normal plot of the standardized effect. Bisa kita lihat nilai yang tidak signifikan itu berada mendekati garis, sedangkan nilai yang sangat signifikan itu menjauhi garis. Di mana nilai yang signifikan itu terdiri dari faktor B, faktor C, dan parameter interaksi A dan C. Juga bisa dilihat pada Pareto chart. Berdasarkan gambar tersebut, faktor alat geometri, sudut potong, dan parameter interaksi antara faktor efek kecepatan potong dan faktor sudut potong tertulis signifikan karena melewati garis standar sesuai dengan analisis tertera. Garis standarnya ada di 2,145. Nah, berdasar gambar tersebut pula, faktor efek kecepatan pemotongan, parameter interaksi antara faktor efek kecepatan pemotongan dan faktor alat geometri dan faktor sudut potong serta faktor efek kecepatan pemotongan, alat geometri dan sudut potong tertulis tidak signifikan karena tidak melewati garis standar sesuai dengan analisis yang tertera. Maka terbukti dua analisis yang dilakukan sudah mendapatkan nilai signifikan dan nilai tidak signifikan. Dan berdasarkan hasil di atas, faktor yang sangat signifikan terhadap masa pakai adalah faktor alat geometri karena dia berada di bagian paling atas. Seperti itu, bisa dilihat di bagian gambar. Yang B atau faktor alat geometri itu merupakan faktor yang sangat signifikan terhadap masa pakai. Dan terakhir adalah faktor yang paling tidak signifikan terhadap masa pakai adalah faktor efek kecepatan pemotongan karena dia berada di bagian paling bawah. Bisa dilihat pada gambar. Pada gambar A, di sini bisa dilihat A adalah efek pemotongan. Maka dia berada di paling bawah, otomatis dia sangat tidak signifikan seperti itu. Dari sini kita bisa mendapatkan di mana nilai signifikan dan nilai tidak signifikan. Selanjutnya masuk ke kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Kak Dinda Fahmi Ayusandra. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil eksperimen menggunakan aplikasi Minitab di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa pertama, hasil analisa dari eksperimen desain 2 faktorial 3 tersebut yang memiliki efek paling besar terhadap masa pakai adalah faktor alat geometri. Sedangkan efek yang tidak terlalu berpengaruh terhadap masa pakai adalah faktor efek kecepatan pemotongan. Data tersebut dapat dilihat pada diagram Pareto paling atas. Kedua, berdasarkan hasil dari eksperimen tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 faktor yang signifikan terhadap masa pakai, diantaranya adalah pertama alat geometri, kedua alat sudut potong, ketiga parameter interaksi antara faktor efek kecepatan pemotongan dengan faktor sudut potong.
Berdasarkan hasil dari eksperimen tersebut, dapat diketahui bahwa faktor yang paling signifikan terhadap masa pakai yaitu faktor alat geometri atau label B dengan nilai efek 11,33. Sekian presentasi kita tentang pembelajaran DOE tentang faktorial design with blocking and confound. Lebih dan kurangnya, mohon maaf, kita tutup pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.